Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang cara membuat laporan laba dan rugi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Febriani. Perkenalkan, nama saya Fania Sufadiokta. Nama saya Rahma Khairani. Nama saya Nirmalika Rahayu. Nama saya Yvita Dwi Arani. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Ini juga menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi untuk periode tertentu. Laporan laba rugi bersama dengan neraca dan laporan arus kas membantu Anda memahami kesehatan keuangan bisnis Anda. Fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan laba dan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya atau keduanya. Ini juga menunjukkan efektivitas strategi yang ditetapkan bisnis pada awal periode keuangan. Pemilik bisnis adalah merujuk ke dokumen ini untuk melihat apakah strategi telah membuahkan hasil. Komponen dalam laporan laba rugi. Pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Laporan laba rugi dapat mencantumkan penjualan kotor bersama dengan pengurangan diskon, retur, dan tunjangan. Jumlah ini dikurangkan dari penjualan kotor untuk menghasilkan total antara yang disebut dengan pendapatan penjualan bersih. Pendapatan dari ini, produk yang berbeda dapat dikelompokkan sebagai item baris terpisah. Beban, istilah umum untuk biaya yang terjadi selama periode tersebut. Seringkali beban dikelompokkan ke dalam klasifikasi alami, seperti harga pokok penjualan dan penjualan, beban umum dan administrasi. HPP, subset dari biaya operasional. HPP atau harga pokok penjualan mewakili biaya langsung untuk membuat atau memperoleh produk yang menghasilkan pendapatan selama periode tersebut. Sebuah organisasi jasa mungkin hanya menyebut ini biaya penjualan karena tidak menjual barang. Biaya mencangkup semua biaya operasional dan produksi, termasuk biaya untuk mempromosikan, menjual, dan mengirimkan produk, seperti sewa, gaji, komisi, biaya iklan dan pemasaran, dan biaya pengiriman. Laba kotor subtotal perantara dihitung sebagai pendapatan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba kotor adalah metrik utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas dan efisiensi bisnis inti perusahaan. Pendapatan operasional. Ini adalah subtotal perantara yang dihitung dengan mengurangkan semua biaya operasional dari pendapatan penjualan bersih. Hal ini juga dapat dinyatakan sebagai laba kotor dikurangi dengan biaya operasional di luar HPP. Seperti penjualan langsung dan tidak langsung, pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Pendapatan operasional juga disebut sebagai pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Laba sebelum pajak. Ini adalah subtotal perantara lainnya yang terletak lebih jauh di bawah laporan laba rugi, dan laporan itu lebih komprehensif daripada subtotal sebelumnya. Penghasilan sebelum pajak adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran, tidak termasuk pajak. Juga dikenal sebagai laba sebelum pajak, EBT. Metrik ini berguna untuk membandingkan perusahaan karena mengupas beban pajak perusahaan. Laba bersih. Ini adalah perhitungan akhir dari bagian bawah laporan laba rugi dan sering disebut bottom line. Karena alasan itu, komponen ini adalah jumlah total dari semua penjualan dikurangi dengan semua biaya, termasuk pajak. Rumus untuk laba bersih adalah laba bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Laba per saham, sebuah metrik yang digunakan oleh perusahaan publik. Laba per saham atau EPS dihitung sebagai laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EPS digunakan sebagai indikator kinerja bisnis dalam prospektus, materi proksi, dan laporan tahunan. Selanjutnya, penyusutan. Ini adalah biaya non-tunai yang mencerminkan hilangnya nilai aset tetap dari waktu ke waktu. Beban penyusutan dapat dicantumkan di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi, tergantung pada aset yang mereka gunakan. Misalnya, penyusutan peralatan manufaktur biasanya merupakan biaya langsung yang termasuk dalam HPP. Sedangkan penyusutan komputer yang digunakan oleh staf administrasi termasuk dalam biaya operasional lainnya. Amortasi adalah metode analog yang diterapkan pada aset tidak berwujud seperti paten. Selanjutnya ada EBITDA.
Laba sebelum bunga, pajak depresiasi dan amortasi atau earnings before interest, taxes, depreciation and amortization atau EBITDA adalah metrik yang umum digunakan. Ini dihitung dengan bekerja ke atas dari bagian bawah laporan. Menambahkan kembali biaya yang dikurangkan untuk sampai pada pendapatan operasional atau EBIT dan laba bersih. Menambahkan kembali biaya depresiasi dan amortisasi non-tunai dapat memberikan wawasan tentang arus kas perusahaan dan dapat membantu ketika membandingkan perusahaan yang berbeda. Contoh laporan laba rugi. Transaksi yang terjadi pada Januari 2021, tanggal 1 Januari, Tuan Renaldi menyetorkan uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CV Kopis Transport sebesar 300 juta rupiah. Pada tanggal 3 Januari, dibeli 3 mobil dari dealer Azan Motor seharga 240 juta, dibayar secara tunai 200 juta, dan sisanya dibayar 6 bulan kemudian. Lalu pada tanggal 7 Januari, diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 8 Januari, Tuan Renaldi meminjam uang dari bank untuk tambahan modal sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 10 Januari, dibeli perlengkapan kantor-kantor secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 15 Januari, dibayar gaji pegawai secara tunai sebesar 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 16 Januari, Tuan Renaldi mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 1 juta rupiah. Untuk mencari laba dan rugi, di sini CV Kopis Transport memiliki modal sebesar 300 juta rupiah. Lalu pendapatan jasanya 50 juta rupiah. Jadi modal ditambah pendapatan jasa jadinya 350 juta rupiah. Itu jumlah pendapatannya. Lalu untuk beban usaha, di sini ada beban mobil sebesar 200 juta rupiah. Lalu ada beban utang mobil 40 juta rupiah, beban utang bank 50 juta rupiah, beban perlengkapan kantor 5 juta rupiah, beban gaji 7.500.000 rupiah, dan beban pribadi 1 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan semua beban tadi. Jadi jumlah bebannya 303.500.000 rupiah. Nah, untuk mencari laba bersihnya, jumlah pendapatan dikurang jumlah beban, yaitu 350 juta rupiah dikurang 303.500.000 rupiah. Jadi laba bersihnya yaitu 46.500.000 rupiah. Jadi CV Kopis Transport mempunyai laba bersih, jadi tidak ada ruginya.